قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan kita, bukan atas kemauan raja-raja, bukan atas kemauan pemerintah, tidak pula atas kemauan rakyat. Kita datang ke dunia bukan atas kemauan manusia. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terjadi bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak manusia. Dunia ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara mana yang merasa pernah menciptakan dunia? Pabrik mana yang pernah merasa menjalankan matahari? Makhluk mana yang pernah mengaku membuat satu ekor semut? Tidak ada. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia yang difikirkan siang dan malam dalam kehidupan di dunia ini adalah apa mau saya, apa mau istri saya, apa maunya anak saya, apa maunya masyarakat saya, apa maunya pemerintah saya, apa maunya rakyat saya. Sedikit manusia yang sempat berpikir apa maunya Allah mendatangkan aku ke dunia ini. Gak sempat mikir itu, gak sempat. Sibuk dengan pikirannya masing-masing, sibuk dengan perutnya masing-masing, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kalau nganggur ya sibuk dengan nganggurnya masing-masing, sampai tidak sempat berpikir untuk apa Allah mendatangkan aku ke dunia ini, untuk apa Allah mendatangkan manusia ke dunia ini, untuk apa Allah menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah telah mengutus yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini. Yang pertama kali kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk supaya kita ini mengenal Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali maksudnya, yang terpenting maksudnya adalah supaya kita ini mengenal Allah. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 lapis bumi, Allah menciptakan aturan-aturan yang ada di antara langit dan bumi, aturan yang ada dalam matahari, aturan yang ada dalam bulan, aturan yang ada di dalam bumi, aturan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, sampai atom-atom yang paling kecil pun ada aturannya. Untuk apa semua ini? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu itu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah itu sudah tahu segala-galanya. Matahari diterbitkan dari timur bukan maksud terpenting supaya kita bisa ke sawah, ke ladang, tapi maksud yang terpenting supaya kamu kenal, kamu faham bahwa Allah Maha Kuasa.
Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan matahari di ufuk barat. Maksud yang terpenting bukan supaya kamu bisa tidur nyenyak waktu malam, tapi supaya kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu segala sesuatu diciptakan. Allah ciptakan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang untuk makanan pokok, ada yang untuk camilan, ada yang untuk bumbu-bumbu, ada yang untuk macam-macam. Bahkan ada yang beracun. Untuk apa? Supaya kamu tahu Allah Maha Kuasa. Dari tanah yang sama, tanahnya sama, airnya sama, keluar durian. Tanahnya sama, airnya sama, keluar manggis. Airnya sama, tanahnya sama, bahannya sama, tahu tuh keluar padi, keluar mangga, keluar tumbuh-tumbuhan yang beracun, keluar cabai, keluar tumbar, keluar bawang, keluar berambang. Semua dari mana? Dari tanah. Kenapa Allah tidak ciptakan satu saja? Supaya kamu itu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dari tanah Allah ciptakan mangga, dari tanah Allah ciptakan manggis, dari tanah Allah ciptakan cabai. Coba kalau Allah tidak menciptakan cabai, tidak menciptakan lombok, bagaimana keadaan dunia ini? Nggak ada lombok itu, adem semua makanan. Allah ciptakan ini semua bukan supaya maksudnya yang terpenting itu supaya kita kenal kepada Allah, bukan supaya makan pedas terus nghabiskan nasi satu nampan, bukan itu maksudnya. Tapi itu yang kita pahami. Mangane ora ning sambel wis ora enak. Aja ngono kuwi. Kalau begitu itu kita namanya tidak paham. Sambel ini tanda keagungan Allah. Maka kalau makan, Masya Allah, alangkah agungnya Allah, alangkah hebatnya Allah. Dari tanah ciptakan ini, bawang ciptakan, cabai ciptakan ini, supaya kita ini ingat kepada Allah. Maka makan dengan Bismillah, makan dengan adab, karena merasa ini dari Allah. Kalau orang itu merasa makan itu dari Allah, maka dia pasti akan pakai Bismillah. Makan dia pasti pakai adab. Jadi kalau tidak merasa itu, lalai, makan seenaknya, nggak pakai Bismillah, tangan kiri lagi metingkrang kayak mau pencak silat. Kenapa ini? Karena lalai. Saya ini hamba Allah, makan makanan dari Allah, tinggal di bumi Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana makan kok metingkrang kayak mau pencak silat itu? Insya Allah mulai kan? Di adab itu sudah otomatis bagi orang yang berpikir. Kalau orang tidak berpikir ya nggak punya adab. Sampai di masjid pun tidak beradab. Sampai ngaji pun tidak beradab. Karena apa? Karena tidak berpikir. Saya ini di mana? Saya ini siapa? Saya ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Allah kasih saya mata, kasih saya telinga. Untuk apa ini? Untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah, diteruskan oleh pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Itu yang ngasih telinga kamu itu Allah loh, bukan ayah kamu, bukan ibu kamu. Allah yang kasih telinga itu. Berapa banyak orang yang ayahnya bisa mendengar, ibunya bisa dengar, anaknya budek. Kalau memang ayah dan ibu bisa memberi telinga, akan dikasih telinga itu anaknya. Enggak, ibunya enggak bisa ngasih, ayahnya enggak bisa ngasih, Allah yang ngasih. Nah ini telinga dikasih oleh Allah kok tidak mau mendengar nasihat dari Allah. Apa minta dimasuki orang-orang? Nah, ini minta dimasuki orang-orang namanya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud pertama kali kita dikirim ke dunia, supaya kenal kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, besar, kecil, hidup, mati, semua adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Sebutir pasir pun kalau kita mau berpikir itu adalah tanda keagungan Allah. Karena kalau seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk membuat sebutir pasir dari tidak ada kepada ada, maka tidak akan bisa. Maka untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah itu bukan mesti pergi ke gunung, bukan mesti pergi ke pantai. Di mana-mana ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan dalam diri kita sendiri, setiap bulu kita, setiap nafas kita, setiap denyutan jantung kita adalah mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah mengetahui segala-galanya. Allah memelihara kita 24 jam. Kita potong kuku kita, jadi potong, kita tinggal tidur, melek, tahu-tahu sudah panjang lagi. Kita tidak tahu kapan jadi panjang. Allah atur kuku kita, Allah atur rambut kita, Allah atur jantung kita. Tetapi kita ini tidak merasakan, tidak merenungi aturan itu. Di waktu kita tidur, jantung kita jalan terus, darah kita jalan terus. Bukan kamu yang menjalankan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan. Maka kalau orang itu mau berpikir, setiap nafas dia akan mengingati Allah. Setiap kedipan mata dia akan mengingati Allah. Kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan bisa berkedip mata ini. Kalau Allah SWT tidak tolong saya tidak akan bisa bernafas. Inilah maksud pertama diciptakan alam semesta, agar manusia kenal kepada Allah. Kita melihat ke atas, lihat itu bintang-bintang. Berapa jumlahnya bintang-bintang itu? Triliun-triliun, tidak ada yang bisa memperkirakan. Dan itu bintang-bintang itu besar-besar semua kan. Ada yang besarnya itu melebihi bumi berlipat-lipat. Dan itu kosong, nggak ada penghuninya. Kosong, blong. Bertriliun-triliun benda-benda di langit itu kosong, nggak ada penghuninya. Karena aneh semua kan ya. Sedangkan di bumi ini di mana-mana, awas ledakan penduduk. Ikut KB, laki-laki perempuan sama saja. Ya, laki-laki perempuan kok sama saja gimana? Ya, nanti kan bingung nanti kalau laki-laki perempuan sama saja. Kelihatannya kayak dunia ini kayak penuh itu. Sebetulnya menurut saya juga belum penuh, masih banyak yang kosong. Kalau kita ke Irian sana juga di mana-mana kosong, nggak ada orang. Ya. Tapi yang aneh itu semua kan, di angkasa itu ada bertriliun-triliun, bukan juta-juta, triliun-triliun. Nggak ada yang bisa ngitung. Kosong, blong. Maka ada orang bertanya, untuk apa Allah ciptakan itu? Begitu banyak benda-benda di langit kosong, blong, nggak ada penduduknya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu itu tahu, itu bukan mubadir. Agar kamu itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan agar kamu tidak rebutan sawah. Sawah 1 meter aja rebutan ke pengadilan. Kalau mau minta sawah kepada Allah, Allah siapkan sawah bertriliun-triliun nanti. Lihat itu, di langit itu kosong semua. Di surga apalagi tambah kosong lagi, nggak ada orangnya. Maka kalau kata ingin banyak, minta kepada Allah, nggak usah rebutan sawah, rebutan tempe sama orang-orang di dunia ini. Insyaallah kan? Jadi kita orang yang beriman ini biasakan memahami apa perkara ini semua dari Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Hembusan angin mengingatkan kita kepada Allah. Panasnya matahari mengingatkan kita kepada Allah. Rasanya masakan mengingatkan kita kepada Allah. Segarnya minuman mengingatkan kita kepada Allah. Umur muda masih segar mengingatkan kita kepada Allah. Umur tua sudah batuk-batuk mengkis-mengkis mengingatkan kita kepada Allah. Karena semuanya itu diciptakan untuk itu, sebetulnya tujuan yang terpenting itu. Hanya kebanyakan manusia tidak paham.
Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuannya yang kedua diciptakannya dunia ini, malaikat, supaya kita ini ingat akhirat. Dunia ini diciptakan supaya kita ini ingat akhirat. Afara'aitumun narol lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Gimana sih? So, inna ja'alnaha tadhkira. Aku jadikan api di dunia ini untuk mengingatkan api akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keadaan-keadaan dunia ini untuk supaya kita ini paham akhirat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu di dunia ini dijadikan itu sedikit dibanding akhirat. Allah kasih kita umur di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Kenapa kok tidak dikasih panjang? Supaya kita ini mikir, saya itu kalau hidup terus tuh seneng ya, nggak mati-mati gitu. Maka Nabi datang, kamu ingin hidup nggak mati-mati? Ada, sudah disiapkan itu di akhirat. Nah, jadi kehidupan dunia ini dijadikan oleh Allah itu tazkirah untuk ingat kita kepada negeri akhirat. Allah SWT di dunia ini jadikan ada raja-raja, presiden-presiden. Nah, tapi jumlahnya nggak banyak. Satu negara rajanya berapa? Satu aja. Padahal semua itu sebetulnya ingin jadi raja, itu ingin. Maka Nabi datang bawa berita dari Allah. Kamu ingin jadi raja kayak begitu? Ada. Allah telah siapkan untuk kamu kerajaan di surga selama-lamanya kalau kamu mau. Mau nggak? Mau nggak? Nah, kalau kita ini sakit, itu sebetulnya mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Saya kok cengeng, kemeng, ngantuk saja dah. Kamu ingin hidup seger terus, enak terus, nggak sakit, mau? Mau sebetulnya. Allah sudah siapkan kehidupan seperti itu, namanya di surga. Maka Allah jadikan dunia ini sedikit dan tidak lama, supaya kita ini tertarik untuk mencari yang lebih banyak, yang lebih panjang, yang selama-lamanya. Itulah negeri akhirat. Jadi dunia ini dijadikan tadzkirah untuk akhirat, mengingatkan akhirat. Tapi yang terjadi yang sebaliknya, orang itu gara-gara dunia lupa akhirat. Nah, dunia ini dijadikan untuk supaya kita ingat akhirat. Lah kok malah gara-gara dunia lupa akhirat, namanya kan kebalik namanya. Maka pahami dunia ini mengingatkan kita ke akhirat. Kalau kita pergi ke sawah siang-siang, panas-panas, ya kita bicara dengan petani-petani, tukang-tukang tebang di sawah. Masya Allah, panasnya terangkil saja kayak begini. Bagaimana panasnya padang mahsyar nanti. Nah, begitu. Setelah bicara begitu, terus mengeluarkan air aqua yang sudah dikasih es itu. Terus dikasih minum satu gelas. Enak nggak? Enak. Kalau kamu punya anak yang soleh, nanti di padang mahsyar akan memberi minum kamu di saat kamu kasatan kehausan di sana. Maka kira-kira anaknya disuruh ngaji apa enggak baiknya ya? Enggak usah, biar kasatan saja. Insyaallah malaikat. Nah, jadi dunia ini untuk mengingatkan akhirat. Makan sate gulai, baru satu piring perutnya sudah penuh. Wah, ini kalau kita ini bisa makan 10 piring dan nggak penuh-penuh gitu, wah enak kira-kira. Ini baru makan satu piring juga sudah penuh. Ingatlah nanti kita di surga makan beribu-ribu piring, juta-juta piring, perutnya nggak penuh. Nah, dan tidak senep pergi ke WC, nggak usah. Berubah makanan-makanan yang masuk perutnya di surga itu berubah jadi keringat yang wangi kayak kasturi. Coba malaikat. Kalau kamu melihat orang-orang yang ganteng, mempesona, kamu ingin ganteng seperti itu. Hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya hijau. Senang nggak gitu kira-kira? Sehat,
kalau kamu nanti di surga 1.000.000 kali lebih ganteng dari orang itu. Nah, insyaallah kan? Kalau kita melihat wanita-wanita yang cantik, jangan kita tertarik. A'udzubillah min fitnatin nisa wa adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnahnya wanita dan fitnahnya adab kubur. Dan tanamkan dalam hati, Allah telah siapkan untuk kita wanita-wanita yang lebih cantik 1.000.000 kali daripada wanita-wanita Indonesia itu. Dan banyak di surga. Tinggal mau berapa terserah kamu. Jadi dunia ini diciptakan untuk akhirat, untuk supaya kita ingat akhirat. Nah kalau begitu nggak usah kawin begitu maksudnya Pak Kiai. Bukan. Kalau kawin itu niatnya untuk supaya punya keturunan-keturunan yang ngapalkan Quran. Maksudnya begitu. Bukan karena tertarik dengan wanita, enggak. Apa wanita itu? Tetapi untuk supaya kita ini menghidupkan agama itu benar. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh alam semesta ini mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Jadi baru benar. Kemudian yang ketiga, malaikat, maksudnya diciptakan dunia ini untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT jadikan kehidupan dunia ini adalah untuk ujian. Ujiannya apa? Ujiannya dua. Ujian iman dan ujian amal. Cuman itu tok. Kalau imannya lurus hanya kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, maka lulus ujian iman. Kalau amalnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka lulus ujian amal. Dah, itu yang maksudnya. Dunia ini untuk ujian. Mulai kita akil balik, umur 15 tahun mulai diuji sampai nanti mati. Ujiannya ujian iman, ujian amal. Kalau kita ini bangun waktu subuh, bangun, kemudian dalam hati ini yang membangunkan saya adalah Allah, yang menghidupkan saya adalah Allah. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku, yaitu tidur itu. Berarti lulus ujian iman. Setelah itu hayya 'alas shalah, kok terus ke masjid, lulus ujian amal. Setelah dari masjid pergi ke pasar, tapi hatinya yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Berapa banyak orang dagang tetapi malah bangkrut. Berapa banyak orang dagang tapi kemudian tidak ada mendapatkan hasil. Berapa banyak orang dagang juga mendapatkan hasil. Rizki dari Allah, bukan dari dagang. Kemudian masuk pasar, jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dengan jual beli mengingati Allah. Jual beli dengan ingat pada Allah. Jual beli yang dipikir halal, haram, makruh, sunnah. Tinggalkan riba, tinggalkan menipu. Nah, ini berarti lulus ujian iman, ujian amal. Nah, oleh karena Allah, kemudian pulang ke rumah dengan keyakinan ini rumah ini milik Allah loh. Tanahnya milik Allah, bangunannya milik Allah, tukangnya hamba-hamba Allah. Istri saya yang di situ tuh juga cuma hamba Allah. Anak saya itu juga cuma pemberian Allah. Maka istri tidak melupakan dia kepada Allah. Anak tidak melupakan dia kepada Allah. Rumah tidak melupakan dia kepada Allah. Masuk rumah dengan assalamualaikum. Menghidupkan amal-amal agama di rumah. Berarti lulus ujian iman, ujian amal. Terus itu berjalan seperti itu semua, kan? Di mana saja kita ini diuji. Kalau ingat kepada Allah, yakin yang menentukan semua Allah,
kemudian kita ikut sunnah Rasulullah, berarti lulus ujian iman, ujian amal. Kalau tidak begitu namanya gagal. Walaupun jadi raja, kalau dia merasa bukan Allah yang menjadikan dia, ya itu raja gagal, gak lulus. Walaupun raja, presiden tidak mengamalkan sunnah Nabi, gak lulus. Walaupun profesor, doktor, PhD, yakin pada Allah enggak? Apa yakinnya sama teknologi? Amalkan sunnah Nabi apa enggak? Apakah sunnahnya sendiri-sendiri? Maka ini tidak lulus. Walaupun dokter yang tidak lulus, dokter yang bagian tidak lulus, presiden yang bagian tidak lulus. Walaupun orang miskin, mengkis-mengkis, tetapi yakin kepada Allah, hidupnya ikut sunnah Rasulullah, orang lulus. Orang lulus. Kalau lulus bagaimana? Nanti akan ada hari namanya hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari pengumuman siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Setelah itu kemudian yang lulus dimasukkan dalam surga. Yang tidak lulus, lihat-lihat dulu. Kalau tidak lulus total, yaitu mati tidak dalam keadaan iman dan Islam, maka ke neraka selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, tapi amalannya semerawut, tidak ikut sunnah Nabi, nanti dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Inilah dunia sebenarnya. Maka cerita kita ini tidak akan ada selesainya sebelum sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Baru selesai. Kalau kita lihat keadaan di dunia ini, maka manusia itu macam-macam keadaannya. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, pejabat, rakyat, calon presiden, calon wakil presiden, calon DPR RI, calon apalagi, calon temanten, calon ini. Tapi kalau kita lihat dari akhirat, manusia itu cuma dua golongan, calon ahli surga atau calon ahli neraka. Dah itu tok. Maka kita jangan terkesan dengan keadaan dunia ini. Semua keadaan dunia ini akan kita tinggalkan. Sebentar lagi akan kita tinggalkan semuanya. Kemudian akhirat akan tampak di depan mata. Saat itu kita baru tahu ternyata kebanyakan orang itu jahil. Ternyata kebanyakan umur kita ini adalah kosong. Umur yang bermanfaat itu hanya umur yang kita gunakan untuk mikir akhirat. Dunia yang ada gunanya itu hanya dunia yang untuk bekal akhirat. Yang lain-lain itu kosong, melompong. Yang dibesar-besarkan oleh kebanyakan manusia sekarang ini, harta benda, teknologi, jabatan, itu nanti di akhirat sama sekali tidak ada nilainya. Walaupun sebiji darah nggak ada nilainya. Ya nggak sama mereka. Dunia sudah ambruk, kiamat toh. Apa nilainya teknologi? Apa nilainya jabatan? Apa nilainya harta? Nggak ada nilainya apa-apa. Yang ada nilainya ternyata hanya lulus ujian apa tidak. Imannya lurus, amalnya ikut Nabi atau tidak, hanya itu saja. Maka semua kan kita duduk sama-sama di sini ini untuk berpikir bagaimana kita bisa lulus. Itu yang kita pikirkan sekarang. Supaya kita lulus jadi hafid Quran, bagaimana caranya? Kita masuk pesantren, berguru dengan orang-orang ahli Quran. 3 tahun insya Allah akan jadi hafid Quran. Dari mana kamu? Santri. Mau keluar hari? Masya Allah, kamu kok khusyuk sekali dengarkan bayannya. Coba ke depan sini. Kamu tahu katanya orang-orang tua, siapa yang waktu di markas itu mendengarkan bayan ngantuk, nanti waktu keluar nggak akan ada orang yang mau dengarkan omong kamu. Ngantuk semua. Itu hukumannya begitu. Mau kamu begitu? Nggak mau dong. Siapa yang dinasihati oleh para ulama, dia itu ngantuk, nanti kalau nasihati anaknya juga ngantuk juga. Hukumannya begitu. Itu betul kok. Coba orang-orang yang ngantuk itu kamu tanya, anak kamu kalau kamu nasihati
Dengar apa enggak? Nanti kan jawabnya, wah wangel anak saya itu. Betul kan? Kamu tanya, yang ngantuk kamu tanya. Tanya yang ngantuk. Nanti kan begitu. Pokoknya orang yang ngantukan itu kalau memberi nasihat orang nanti juga akan ngantuk. Insyaallah. Oh, ini saya itu pengalaman semua kan ini. Ini pengalaman kehidupan. Diangkat kepalanya, ya, diangkat. Ada orang di pesantren 10 tahun, bukan tambah alim. Kenapa? 10 tahun tidur terus sama ke warung. Tambah alim, ya enggak tambah alim. Ada yang cuma sebentar, tetapi sungguh-sungguh jadi alim. Jadi ini bayan penting loh sebetulnya tadi. Kamu sudah tidur, bagaimana caranya memahamkan kamu ini? Gimana caranya? Wah, repot ini. Kalau suruh ngulang lagi ini ya sampai pagi nggak selesai nanti. Nah, ini coba tuh kamu mikir. Satu ilmu agama, satu kalimah dari ilmu agama itu lebih mahal di dunia seisinya. Oh, gimana? Hadi mulaikan Allah SWT supaya kita lulus, supaya anak kita lulus, istri kita lulus, umat ini lulus dalam ujian di dunia ini, maka pertama kali harus dibuat suasana dakwah ilallah. Harus ada ini suasana itu. Di mana saja tempat di situ tidak ada dakwah ilallah, mengingatkan manusia kepada Allah, pasti tempat itu nanti akan banyak orang lalai. Kalau sudah lalai, maka tidak lulus ujian. Paham insyaallah? Walaupun di Makkah Al-Mukarramah, yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah itu anak cucunya orang-orang soleh, bahkan anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah Nabi Ibrahim wafat, setelah Nabi Ismail wafat, generasi ganti generasi, nggak ada lagi orang yang dakwah itu nggak ada. Bukan langsung, bertahap-tahap, merosot. Lama-lama orang Mekah yang asalnya itu wali-wali semua berubah jadi preman semua semuanya. Bahkan berubah jadi orang-orang kafir, penyembah berhala. Maka jangan ada orang yang mengatakan, saya ini iman saya sudah kuat, kampung saya ini sudah kampung santri semua, maka nggak perlu dakwah-dakwah, nggak perlu. Jangan bilang begitu kamu ya. Itu Makkah itu tempat yang paling suci dari keturunan orang-orang paling baik. Gara-gara sudah tidak ada orang yang mengingatkan kepada agama, merosot, akhirnya jadi rusak tidak karuan. Maka dakwah itu penting, sangat penting. Untuk apa? Supaya kita ini selalu ingat kepada Allah. Bukan hanya itu saja semuanya kan. Dakwah itu sangat penting, karena kalau kita ini dakwah, mengajak orang kepada agama itu berarti kita ini sayang kepada umat. Lah orang itu kalau sayang pada umat disayangi oleh Allah. Insyaallah kan? Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, salah satu caranya kita harus menyayangi umat. Dan cara menyayangi umat adalah kalau kita ajak mereka menuju surga. Selagi kita ini belum mengajak umat kepada surga, kita ini belum sayang. Bagaimana dikatakan sayang, kita biarkan mereka ke neraka? Bagaimana? Itu bukan sayang. Maka dakwah itu maksudnya apa? Supaya kita disayangi oleh Allah. Bukan karena kita sudah baik, bukan. Kemudian yang ketiga semuanya kan, kalau kita ini dakwah, maka dapat doanya Rasulullah. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kemudian yang keempat semuanya kan, kalau kita ini dakwah, kita mati, amalan kita diteruskan oleh orang lain, sehingga kita ini dapat pahala terus tersenyum-senyum di kuburan kita.
Kemudian yang kelima, semuanya kalau kita ini dakwah, orang-orang tidak mau menerima, umpamanya didakwai malah nentang atau malah ngantuk, tetap saja kita dapat pahala. Didakwah itu nggak ada ruginya. Ngajak orang itu nggak ada ruginya. Kalau nggak mau, tetap saja dapat pahala. Kemudian yang keenam, yastabdil qauman ghairakum fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kita ini ngajak orang dan dia tidak mau, nanti Allah akan kirim orang-orang yang mau. Orang Mekah tidak mau, Allah bangkitkan orang Madinah. Nabi pergi ke Taif, orang Taif tidak mau. Nabi pulang dari Taif, sholat di Wadin Nakhil, tiba-tiba jin-jin pada datang masuk Islam. Jadi orang itu kalau ngajak orang, kalau dia tidak mau bukan rugi, tetap dapat pahala. Dan Allah akan bangkitkan orang lain. Jangan kita ini kecewa. Orang saya ajak nggak ada yang mau. Terus saja. Kamu kan cari pahala toh. Cari pahala apa cari apa kamu? Saya cari pahala. Kalau cari pahala orang nggak mau terus saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk apa kamu sini? Silaturahim, Mbak. Sambil ini ngajak Bapak untuk sama-sama di masjid biar masjid makmur, Pak. Nggak mau, repot saya itu. Kamu sendiri ke masjid baru kemarin sudah ngajak-ngajak orang. Kamu tuh ikut aliran apa toh? Bukan begitu, Pak. Saya ini dengar kalau orang ngajak-ngajak orang dapat pahala. Saya ini cari pahala, aliran cari pahala saya ini. Pokoknya saya nggak mau. Lagi keinginan sore ngajak-ngajak orang tua. Anak kecil kemarin sore ngajak-ngajak orang tua kamu. Oh, nggak mau? Nggak apa-apa, Pak, nggak mau. Kalau Bapak tidak mau, saya besok akan kesini lagi. Untuk apa kesini? Ngajak lagi. Duh, saya nggak mau kok. Iya, walaupun Bapak nggak mau, saya akan tetap datang. Karena saya akan tetap dapat pahala. Gimana? Oh, ini aliran nekat. Sudah, saya ikut saja kalau gitu. Ngadepi aliran nekat ini repot ini. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, paling sedikit kita ingat-ingat 6 keuntungan kita kalau kita dakwah. Insyaallah mulaikan. Pertama kali Allah akan sayang pada kita. Kedua kali dapat doanya Rasulullah. Ketiga kali dapat pahala terus menerus kalau kita mati. Keempat kali, kalau orang tidak mau, Allah akan bangkitkan orang yang mau. Kelima kali apa tadi? Allah akan bangkitkan orang yang mau. Sudah itu aja lah, nanti lupa lagi. Dan kan, kalau kita ini mau dakwah, mengingatkan orang, kita sendiri itu jadi ingat dan kita jadi semangat. Iman kita menaik. Coba tadi yang ngantuk-ngantuk tadi, setelah mau bicara langsung hilang ngantuknya. Jadi kalau kita ini ingin semangat, ajak orang lain. Ini sudah menjadi pengalaman para ulama, para sahabat. Kalau orang itu mau dakwah terus, nanti imannya naik. Dakwah dengan iman itu ada hubungannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dakwah dengan iman itu ada kaitannya. Kalau kita ini banyak dakwah, cerita keagungan Allah, cerita akhirat, cerita pentingnya agama, maka nanti iman kita sendiri akan naik. Insyaallah kita niatkan semalekan. Kita buat suasana dakwah di rumah kita, di masjid kita. Kita bentuk jamaah-jamaah untuk membuat suasana itu di kampung-kampung, di kota-kota, di bis-bis, di kapal-kapal di seluruh dunia. Insyaallah semalekan. Dengan penuh sayang kepada umat. Dakwah bukan dengan kebencian, dakwah dengan sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk menyayangi umat. Menyayanginya bagaimana? Diajak ke surga, itulah menyayangi. Orang itu yang penting itu masuk surga semua kan. Itu yang paling penting. Yang lain-lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 30, 40, 50. Yang penting apa? Masuk surga. Udah itu aja. Walaupun kita ini cemet, gepeng, miskin, kalau akhirnya masuk surga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi walaupun kita kaya raya, jadi raja, kalau akhirnya ke neraka, apa gunanya? Ini bagian dari dakwah.
Kalau teman kita itu ada yang mengeluh, wah saya ini sakit-sakitan, sudah komplikasi. Katanya dokter saya ini sudah tidak akan lama lagi. Alhamdulillah Pak ya. Asalkan Bapak mati dalam keadaan iman dan Islam, malah enak kok Pak mati itu, masuk surga. Saya ini bagaimana ya? Hasil saya itu pas-pasan. Kelihatannya aja pegawai negeri gajinya 1 juta, tapi utangnya itu 20 juta. Udahlah Pak, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Yang penting masuk surga. Shalom kan, gitu ya. Saya ini ingin jadi DPR, ternyata tidak jadi, nggak apa-apa. Nggak jadi DPR kalau ke surga ya nggak apa-apa. Saya ini ingin jadi lurah, malah nggak jadi. Nggak usah menyesal Pak. Nggak jadi lurah, kalau ke surga, enak kok Pak, nggak apa-apa. Kita biasakan bicara seperti itu semuanya kan. Karena kita itu memang begitu, akan ke sana. Lah kalau kita bicara begitu, nanti lama-lama hati kita sendiri juga akan menjadi baik, menjadi lurus. Tapi kalau kita ini bicara dunia aja, lama-lama hati kita gelap, rusak kehidupan kita. Akhirnya pagi mikir dunia, sore mikir dunia, malam mikir dunia, ujung-ujungnya meninggal dunia. Nggak ada hasil apa-apa. Maka untuk supaya kita ini lulus ujian, syarat pertama harus dihidupkan suasana dakwah. Ini sejarahnya semuanya kan. Kalau suasana dakwah itu hidup, maka terus banyak orang jadi baik. Seperti pada zaman para sahabat. Orang imannya tambah naik. Orang Islamnya tambah naik. Orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Itu sejarahnya kalau dakwah itu hidup itu seperti itu. Seperti di Jawa ini juga. Dulunya penyembah-penyembah berhala. Ketika dakwah hidup 400 tahun yang lalu, dipimpin Sunan Ampel, maka tiba-tiba datang hidayah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kalau dakwah ditinggalkan, merosot, lama-lama tidak kenal kepada Allah. Lama-lama hidupnya kayak binatang, makan, minum, tidur kayak binatang ternak, kayak kambing, kayak sapi. Bahkan merosot lagi, bukan hanya makan, minum, tidur, malah ganggu orang kayak kalajengking. Bahkan bisa merosot lagi, sampai jadi kayak setan. Sukanya ganggu aja dan mengajak kepada kemaksiatan. Setan itu belum lega kalau manusia belum masuk neraka. Baru plong kalau manusia masuk neraka. Jadi semuanya Allah Ta'ala, manusia itu kuncinya dalam dakwah. Suasana dakwah kuat akan meningkat kehidupan manusia ini, dunia akhirat. Tapi kalau suasana dakwah melemah, maka akan merosot kehidupan manusia dunia akhirat. Maka dakwah ini penting apa tidak semuanya? Penting kita hidupkan semuanya. Ketika umat Islam dulu masih getol dakwah, berita-berita itu ajib semuanya. Satu bangsa masuk Islam, satu negara masuk Islam, raja sana masuk Islam. Orang-orang yang tadinya memusuhi Islam tiba-tiba masuk Islam. Abad 7 Hijrah kan, itu ada bangsa yang sangat beringas, bangsa yang sangat biadab, bangsa yang sangat kejam, namanya bangsa Tatar. Datang membabi buta, sudah jutaan manusia semuanya kan dibantai sama orang Tatar itu, termasuk orang-orang Islam. Tapi semuanya kan waktu itu ada orang-orang yang dakwahnya itu kuat betul, mendekati raja-raja Tatar itu. Didekati mereka. Ringkesnya cerita, tidak lama kemudian mereka tidak sampai 3 generasi, tiba-tiba orang Tatar itu berbondong-bondong masuk Islam. Hampir 100% orang Tatar masuk Islam semua. Yang tadinya memusuhi Islam, tiba-tiba hampir 100% masuk Islam semua. Membikin kerajaan-kerajaan di India, itu namanya Shah Jahan, namanya yang bikin itu bangunan-bangunan yang indah-indah itu orang-orang Tatar sebenarnya kan. Yang mbahnya itu dulu musuh-musuh Islam, cucu-cucunya jadi pejuang-pejuang Islam, bahkan jadi ulama-ulama, bahkan jadi wali-wali sebenarnya. Itu kalau di pesantren ada
buku panjang begitu. Kamu lihat di perpustakaan saya itu kan ada namanya Fatawa Alam Kiriyah. Itu fatwa fikih mazhab Hanafi Alam Kiriyah. Alam Kiriyah itu apa itu Alam Kiriyah itu? Itu namanya seorang raja di India sana zaman dulu. Namanya Alam Kir. Itu orang Tatar, saudara. Dia itu bisa menyusun kitab mungkin sekitar 20 jilid kitab agama, saudara. Padahal mbahnya itu pembantai umat Islam. Bagaimana mereka bisa berubah ini? Karena kekuatan dakwah, bukan kekuatan militer, bukan kekuatan dakwah. Karena orang itu kalau dakwah berarti membela agama Allah, maka dia ini dapat jaminan in tansurullah yang surkum, Allah akan tolong dia. Kalau Allah sudah tolong, bisa terjadi apa saja yang Allah kehendaki. Insyaallah kita niat semua kan? Ini malaikat Allah Ta'ala. Kita dengar orang Turki ya. Orang Turki itu maka pernah menjadi negara Islam besar 600 tahun. Kekuasaannya separuh dunia lebih. Di Eropa kan kan? Itu orang Turki itu asal mulanya orang-orang kafir. Dan bahkan mereka ini orang-orang yang sangat memusuhi Islam. Tapi dengan kekuatan dakwah 1-2 lama-lama orang Turki itu hampir semua masuk Islam semua. Mendirikan khilafah Utsmaniyah Turki di sana, Istanbul. Kalau orang-orang kuno zaman dulu kalau gaji itu beli Quran Istanbul. Apa Quran? Quran Istanbul, bukan Istanbul. Quran Istanbul itu apa? Quran cetakan Turki sana. Itu asal mulanya musuh-musuh Islam berubah. Tiba-tiba berbondong-bondong masuk Islam, bahkan mendirikan kerajaan Islam terbesar di dunia. Maka semulaikan dakwah itu ada kekuatannya yang luar biasa. Maka setan itu nggak suka kalau ada orang dakwah itu. Dibikinlah ngantuk seperti kamu, insya Allah. Nah, kalau ada orang dakwah malah digembosi. Apa itu kok ngajak-ngajak kurang kerjaan? Karena setan itu takut kalau dakwah itu bangkit, nanti banyak orang jadi baik, nanti yang ikut setan tambah sedikit. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau orang itu ibadah itu namanya tidak mau ikut setan. Tapi kalau orang itu dakwah ngajak perang dengan setan, maka setan itu usaha bagaimana dia ngantuk itu. Nanti kalau sudah ngantuk potong lehernya. Insya Allah malaikat. Maka siapa yang masih ngantuk? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ada nggak usah ngomong. Jadi semalekan Allah Ta'ala, suasana dakwah ini penting semalekan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang timbul kepada umat ini awal mulanya dari dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Nabi mengatakan begitu terus menerus, tiba-tiba dunia berubah, kan? Ada ini amalan yang besar, kan? Tapi umat Islam lupa, yang besar itu usaha ekonomi, yang besar itu usaha politik, yang besar itu usaha militer, yang tidak, ada yang lebih besar lagi, usaha dakwah, usahanya para nabi yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada umat ini. Usahanya para nabi yang akan mendatangkan pertolongan Allah pada umat ini. Maka kita jaga usaha dakwah ini. Insyaallah kan? Kemudian setelah dakwah kita teruskan dengan usaha yang kedua, yaitu usaha ilmu. Harus disemalaikan. Ilmu warisan para nabi harus kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak cucu kita dan umat Islam semua. Insyaallah kan? Kemudian setelah usaha ilmu, perlu usaha ibadah dikuatkan. Dimulai dengan sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wa bin tasbih, tahajud, witir, baca Quran, zikir siang dan malam. Karena semalakan Allah Ta'ala, dakwah ini tanpa kuat ibadahnya, nanti setrumnya nggak ada. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila
au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Nabi akan mendapatkan perintah-perintah perjuangan agama ini. Qawlan thaqila,